Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Pratama dari semester 2A. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Randy Aridayandi SHMH tentang tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Lalu, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Kemudian ada teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi, teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif dan menjadi umum, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Jadi, kesimpulannya yaitu, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu terjadinya atau sebab. Sekian review materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.